Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Hai, kita jumpa lagi. Kali ini vlog kita agak berbeda karena saya akan bicara tentang dunia fotografi, terutama perkembangan dunia fotografi di pendidikan fotografinya. Ya, saat ini bicara dengan sahabat saya, sesama fotografer yang kita masih aktif memotret, Mas Ferry Ardianto. Jelas ya teman-teman ya. Oke, Mas Ferry. Siap. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sebetulnya saya mau tanya dulu nih Mas Ferry. Ini kita nih ada di mana nih? Di studio Mas Ferry, warung kopi Mas Ferry, rumah Mas Ferry. Apa kira-kira? Oke, ini tempat saya dulu. Tempat saya ini dulu studio. Oke. Termasuk rumah juga. Saya tinggal di sini, ada studio. Tapi dengan berkembangnya waktu, studio sudah jarang saya pakai karena saya lebih banyak bergelut di fotografi corporate yang tidak membutuhkan studio. Saya harus ke lokasi ya. Jadi studionya banyak nganggur kan. Nah, jadi sebelumnya saya cicipin dulu dong, karena studionya berubah jadi kafe. Oh, gitu. Tempat ngopi. Waduh, pas loh gitu. Silahkan. Ya. Iya. Oke. Ini 12 buat saya enggak kan? Mas Ferry 1. Oh, itu saya. Oh, itu Mas Ferry. Oke. Maaf. Apa. Ini kopi. Ya. Ini tehnya buat Mas Tirto. Mantap. Oke, Terus, jadi kafe ini suguhannya adalah sampingan bisnis saya sekarang. Nah, ini dia. Oke. kafe saya namanya 90, Mas. 90 derajat nih ya. Ya, boleh dinikmati, dicicipi, mudah-mudahan suka. Amin. Ya. Terus saya dengar juga galeri. Ya, saya ada kegiatan di sini. Saya sebut kegiatannya dengan Paramata. Galeri Paramata. Itu sebelum Covid kita sering kumpul di sini untuk memberikan pencerahan pada fotografer muda tentang fotografi yang sifatnya non teknis. Jadi lebih kepada diskusi, lebih kepada apresiasi dan lain sebagainya. Saya undang teman-teman saya. Kebetulan kalau saya di fotografi ini kan dianggapnya sudah sesepuh nih. Nah, jadi banyak teman-teman seangkatan dan fotografer muda yang saya anggap potensial. Saya undang ke sini untuk bicara di Paramata, kemudian memberikan kita pencerahan gitu tentang fotografi. Gitu, Mas. Jadi rumah juga. Rumah. Jadi tempat usaha juga. 90 derajat, kopi. Tempat motret juga. Galeri juga. Semuanya deh. Ruang diskusi juga. Ruang diskusi juga. Jadi gimana ya? Baik Mas Ferry. Nah, saya mau ke inti permasalahan yang saya di rumah udah rencanakan. Sebetulnya kita kan sama nih Mas. Kita awalnya kan praktisi. Ya. Saya nggak tahu Mas Ferry dulu belajar fotografinya bagaimana. Ya. Kalau saya otodidak. Try and error. Ya. Sampai saya geluti, akhirnya uang yang saya dapat habis untuk beli buku. Saya belajar di sini. Ya. Jadi proses perjalanan saya seperti itu. Dan akhirnya saya waktu itu diminta sama Pak Fendi Siregar untuk jadi pengajar di IKJ. Akhirnya saya dari yang praktisi jadi pengajar. Akhirnya ya bergelut akademisi lah. Nah, Mas Ferry kan juga begitu kalau nggak salah sepertinya ya. Betul. Tapi di Trisakti ya. Saya mengajar di Trisakti sampai sekarang masih. Oke. Bisa cerita Mas? Kalau awal mulanya saya terjun ke fotografi mungkin kita sama ya Mas. Pada zaman itu kita masuk ke dunia fotografi ini kan belum ada institusi yang resmi untuk mengajari kita ya fotografi. Kemudian sosial media juga belum ada, jadi kita mesti cari sendiri ya. Tapi dulu saya ingat sekali bahwa saya senang sekali motret. Kebetulan
almarhum ayah saya juga seorang penggemar fotografi, tapi beliau lebih ke periklanannya. Periklanan. Iklan ya. Ntar iklan, ya. Salah dengar Biro iklan. teman-teman, ikan lagi rame nih ikan, masalah ikan. Periklanan. Oke. Periklanan. Nah, jadi dari beliau lah saya senang foto ya. Karena saya ingat sekali di masa kecil saya itu, waktu saya belum sekolah juga, masih TK waktu itu, ayah saya kasih lihat foto-foto yang dia bikin tentang ibunya, tentang ayahnya, dan dia kasih lihat sama saya, ini eyangmu, ini gitu kan. Okay. Jadi saya bilang, wah ini waktu itu disitulah ketertarikan saya, karena waktu itu ayah saya memperkenalkan bahwa fotografi inilah yang menyimpan semua memori kita ya, yang menyimpan semua sejarah dan dokumentasi tentang secara gambar ya. Nah, itulah yang membuat saya tiba-tiba, wah seru juga ya fotografi itu gitu ya. Dari sana awalnya saya ingat betul. Jadi disitulah saya menyenangi fotografi. Kemudian saya kuliah di Bandung, saya kuliah di Pajajaran. Terus di akhir masa perkuliahan itu saya harus kerja praktek. Ya. Saya waktu itu karena saya senang sekali motret, dan saya udah motret istilahnya motret di outdoor deh ya. Buat saya waktu itu saya mengenal bahwa istilah yang saya jalani selama itu adalah proses saya taking pictures. Apa yang bagus, wah saya potret. Apa yang seru, potret. Waktu di akhir masa perkuliahan saya harus kerja praktek. Nah, saya kebetulan kerja praktek di satu biro iklan, punya ayah saya memang, dan di situ ada studio fotonya. Disitulah saya belajar tentang studio foto ya, tentang lighting. Ya, karena waktu itu saya menekuni komersial sebagai sebuah proses making pictures. Bikin bukan taking. Take mengambil, ini itu. Membuat. Okay. Jadi saya masuk ke studio komersial itu, saya lihat lightingnya banyak, kameranya banyak ya, aksesorisnya banyak. Sesuatu yang saya belum pernah alami ya sebagai seorang penggemar fotografi, yang wah ini alat apa ya? Itu tahun gitu. berapa, Mas? Itu kira-kira tahun 80 lah. 80. Ya, kira-kira tahun 80. 80, karena saya selesai kuliah 83, saya bikin studio pertama kali itu tahun 84. Itu pertama kali saya menetapkan bahwa ya saya mau jadi fotografer komersial. Ya, karena kenapa saya tertarik dengan komersial, karena saya making pictures gitu. Itu proses yang saya sangat minati gitu ya. Saya bisa bikin gambar, gue nggak usah nunggu matahari, gue nggak usah kehujanan kan gitu ya. Saya bisa motret kapan aja gitu ya. Wah ini komersial lah gitu. Saya senang, itulah studio ya. Ya, tapi kalau ditanya proses belajarnya sama seperti Mas Tirto ya. Kita otodidak lah ya. Saya belajar banyak tanya sama orang. Ini caranya gimana sih pakai kamera kayak gini? Ya kan. Terus dulu di studio yang saya kerja praktek itu ada fotografer Pak Bunbi namanya. Wah, Bunbi. Ya, Pak Bunbi sama Pak Benny Limbat. Itu dua orang fotografer komersial di zamannya itu paling top waktu itu. Ya. Dialah yang memperkenalkan saya medium format, ya kan. Beliau motret pakai Hasselblad. Saya bilang, ini light meternya di mana, Pak Bunbi? Nggak ada ini. Wah, dikenalin lah sama alat light meter gitu kan. Jadi saya otodidak aja gitu belajar sama beliau kan. Saya jadi asistennya beliau lama. 2 tahun kira-kira ya, saya ikut dia. Pak Benny Limbat juga motret, ya saya menentukan, ya inilah gua komersial lah gitu ya. Jadi disitulah saya belajar tentang, tapi saya senangnya kenapa? Karena di fotografi komersial ini saya belajar dari proses awal penyusunan konsep, bagaimana caranya seorang fotografer ini bisa punya peran ya untuk mengkomunikasikan produk dari produsen kepada konsumen. Nah, itu kan menarik kan? Nah, buat saya, wah ini saya belajar dari awal. Helikopter lewat. Apa-apa ya, biarin aja terbang ya. Outdoor. Ya. Nah, pertanyaan saya, dengan yang Mas Ferry alami dan yang saya alami, kira-kira di era digital, sekarang kan udah digitalized banget ya, udah ada software Photoshop segala macam.
dan semakin mudahnya orang mendapat informasi fotografi. Kalau kita dulu otodidak tuh susah kan nyarinya, nyari informasi yang bisa kita tanya. Betul. Itu susah. Betul. Nah sekarang Mas Ferry ngajar, saya juga ngajar. Kira-kira dunia pendidikan fotografi itu seperti apa sekarang? Karena ada kursus, ada komunitas, ada open source di dunia maya, sosial media ya. Nah ini pendidikan kira-kira menurut Mas Ferry bagaimana nih perannya dengan istilahnya pesaing ini? Apa yang membedakan? Gini. Sebentar Mas, saya seruput dulu Mas. Ngomong melulu capek. Gini Mas, saya memulai karir saya di fotografi. Pertama kali saya buka studio itu tahun 84. Ya, dan alhamdulillah sampai sekarang sampai hari ini saya masih berkegiatan dalam fotografi ya. Dan selama rentang 30 tahun sekian saya berkarir, saya sempat merasakan mengajar di 2 institusi yang berbeda. Ya. Tahun 2000 saya ngajar di Trisakti. Sampai hari ini. Jadi sudah 20 tahun ya. Saya mengajar di Trisakti. Itu satu tempat formal. Tahun 2010, tahun 2003 saya ngajar di tempatnya Mas Darwis di Darwis School. Darwis School. Ya, sampai 2000. Itu beda ya, satu institusi 13. Pendidikan yang itu yang menarik buat saya. Yang satu yang kursus ya. Kursus. Itu yang menarik buat saya. Di waktu yang bersamaan saya mengajar di 2 institusi yang berbeda ya. Yang satu formal, yang satu kursus. Dua-duanya menarik buat saya sebetulnya. Bahwa saya mengalami proses pengajaran yang sifatnya teknis di tempat kursus yang hanya beberapa bulan, 3 bulan selesai, kita cuma bicara teknis saja, dan di satu proses yang harus berjalan 4 tahun, ya, karena di Trisakti itu S1. Saya mencukuri banget gitu, wah ini beda banget ya, dua-dua tempat itu berbeda. Kalau Mas Tirto tanya sama saya bagaimana peran pendidikan fotografi Mas sekarang, saya masih tetap menganggapnya itu penting pendidikan ya. Yang institusi ya, yang institusi ya, yang formal. Ya, karena dengan kurun waktu atau perjalanan proses yang 4 tahun, seseorang ini bisa mengalami hampir semua hal yang akan dia jumpai di masyarakat dalam karirnya sebagai fotografer. Nggak semua orang yang ikut kursus itu tidak menjadi fotografer. Ada juga yang menjadi fotografer dan sukses. Tapi prosesnya akan lebih panjang. Jadi dia proses untuk strugglingnya lebih panjang daripada orang yang ikut prosesnya selama 4 tahun. Ya, 4 tahun yang lengkap. Ya, karena banyak sekali materi di formal ini yang tidak ada di tempat kursus, yang lo nggak dapet di tempat kursus ya. Bagaimana kita membuat sebuah konsep, memberi alasannya dan mempertanggungjawabkan karya kita secara ilmiah, itu tidak didapat di dalam proses kursus ya. Itu makanya juga waktunya cuma 3 bulan, 4 bulan. Nah, jadi waktu itu juga saya memutuskan untuk tidak lagi terlibat di dalam proses kursus ini, karena saya sendiri merasa bahwa apa yang saya hasilkan ini sebetulnya anak-anak ini bisa dapat, nggak harus di tempat kursus ini ya. Dengan kemajuan teknologi multimedia dan media sosial saat ini, semua materi kursus itu dia bisa dapat dengan mudah dan gratis. Betul. Ya. Jadi buat saya mungkin secara secara idealisme itu kurang memuaskan buat saya ya, karena saya berinteraksi dengan orangnya itu nggak terlalu lama ya, cuman 3 bulan, habis itu nggak ketemu lagi, tiba-tiba dia sudah jadi fotografer. Tapi dengan proses yang 4 tahun kan kita intens ketemunya ya, kita berdiskusi, kita saling memperlihatkan karya dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, saya kira penting karena dengan metode yang dia dapat di
pendidikan formal ini kan secara bertahap dia mengalami semuanya ya. Yeah. Oh, ini cara motret dari yang dasar. Oke, gue bisa. Ini dia tambah lagi di YouTube apa segala macam. Ke atas mulai dia nggak dapat nih di YouTube nih, ya kan? Bagaimana caranya dia bisa mengolah rasanya? Ya, dan bahayanya juga kalau kita ngelihat di YouTube, kita jadi hafalan. Betul. Itu yang saya perhatikan ya. Jadi ya kalau motret begini ya begini. Ya, betul. Dikasih kasus yang berbeda, dia mungkin agak. Apapun yang namanya teknologi itu kan memang memudahkan, tapi sense-nya yang kita nggak dapat kan gitu. Sense-nya lo nggak bisa berdiskusi misalnya dan memperlihatkan pada si fotografer ini betapa pentingnya rasa itu ada dalam sebuah gambar kan gitu ya. Dan banyak sekali materi-materi yang kita dapat di YouTube atau di media sosial itu kan bahasa Inggris ya, nggak semua orang paham kan gitu. Artinya salah jadi berantakan. Betul. Secara bahasa teknisnya dia nggak paham. Dan juga output yang dihasilkan juga jauh lebih luas kalau di institusi pendidikan resmi ya. Betul. Contoh kalau di IKJ itu harapannya dia lulus, dia bisa jadi kurator. Betul. Dia bisa jadi penulis. Dia bisa jadi kritikus. Dia bisa juga jadi fotografer. Dia bisa jadi jurnalis. Betul. Jadi banyak. Betul. Sementara ya maaf, saya bukan mengecilkan dunia kursus atau didak ya, karena mereka hanya sebatas fotografi aja gitu. Betul. Itu yang kenapa saya juga sependapat sama Mas Ferry bahwa institusi pendidikan resmi itu tetap lebih penting. Tetap penting kalau menurut saya karena ibaratnya seperti 4 tahun ini. itu kan betul, prosesnya kan panjang ya, proses yang bisa kita isi dengan diskusi dan lain sebagainya. Karena kalau buat saya selain soal taking dan making itu juga ya, di dalam tempat kursus itu kan kita lebih banyak bicara tentang how to, gimana cara bikinnya. Jadi apa ya? Jadi hanya operator. Gitu. Ya, how to gitu ya, gimana bikinnya. Tapi kalau dalam soal proses yang panjang, kita tahu why-nya juga gitu ya. Kenapa lo bikinnya seperti ini? Karena di setiap karya mahasiswa itu kan harus ada argumen. Harus argumentasinya ya. Kenapa lo background-nya kuning? Kenapa lo begini? Kenapa gitu? Walaupun nanti pada saat kalau dia hanya ngambil satu segmen, dia jadi seorang fotografer komersil, itu semuanya konsep hampir boleh dibilang datang dari klien. Iya, betul. Jadi, tetap dia harus make picture gitu. Make picture-nya dalam artian kalau ada sesuatu yang nggak gitu cocok, dia boleh mengusulkan kepada kliennya. Nah itu yang ya di situ ada etika. Betul. Nah, etika sopan santun kita bicara dengan klien tentang karya segala macam. Nah itu kan nggak ditemuin di dunia, apalagi kita cuma lihat dari YouTube gitu. Iya, betul. Nah, jadi kan kita kenal ya, salah satu hal yang terpenting dalam sebuah proses pendidikan itu ada metode SKA-nya itu ya, skill, betul. Knowledge dan attitude-nya. Itu adanya hanya di institusi. Betul. Nah, itu dengan proses yang panjang dalam sebuah lingkup ilmiah seperti itu, kita bisa mengajarkan anak-anak bagaimana caranya lo bicara, bagaimana caranya lo menuangkan ide kan Mas gitu. Mas Ferry dan saya ini kan kita praktisi juga kan. Betul. Jadi kita punya pengalaman bertemu dengan segala macam klien dan itu kita tuangkan di kelas. Gitu. Kalau kamu ketemu orang yang kayak gini, gimana pendekatannya? Nah, betul. Ya mungkin juga pada saat kita ngasih kursus kita juga sampaikan ya. Tapi kalau di institusi pendidikan itu yang masih ada gitu. Betul. Kita ngajarin etika, attitude gitu. Itu makanya saya bilang kan di sebuah lembaga yang formal itu si mahasiswa ini dia hampir bisa mengalami semua hal yang akan dia jumpai di masyarakat. Karena apa? Karena dia harus ikut kerja praktek, dia harus bikin karya akhir kan gitu ya. Dia harus pameran dan lain sebagainya. Jadi dia betul-betul sebelum kita lepas, dia sudah mengalami sedikit banyak apa yang akan dia jumpai di dalam masyarakat. Saya kira itu penting dan nggak semua tempat kursus bisa menyediakan itu. Karena kalau di kursus kan waktunya pendek. Betul. Pendek. Nah, yang jadi persoalan, orang selalu berpikir bahwa kalau cuma mau jadi fotografer kursus aja, biayanya murah. Betul. Betul. Waktunya singkat. Biayanya murah. Kalau sekolah waktunya panjang, biayanya mahal. Nah, ini memang jadi dilema ya. Betul. Tapi output yang didapat itu jauh lebih banyak berlimpah pada saat dia ikut di institusi. Betul. Kira-kira gitu ya Mas Ferry. Betul.
Betul. Oke, Mas Ferry, bisa nggak dijelaskan secara agak detail tentang SKA tadi? Ya kan, skill, knowledge, attitude. Nah, apa tuh kira-kira, Mas? Jadi jadi gini, kalau kita bicara yang formal aja ya, Mas. Ya, yang formal. Karena yang di formal itu lengkap. Lengkap. Kita mahasiswa itu dikenalkan pada sebuah sebuah format kerja yang menyangkut ke pengetahuan dia tentang bagaimana caranya dia menggunakan alat ini. Ya, skillnya kita latih. Skillnya kita latih, menggunakan kamera, menggunakan lighting, memilih aksesorisnya dan lain sebagainya. Itu skillnya dia gitu. Skillnya dia as a photographer. Nah, kemudian yang kedua adalah tahap knowledge-nya. Kita membiasakan juga mahasiswa kita untuk membaca, membahas buku seperti ini. Ya, melihat walaupun reference. Bahasa Inggris paksa deh. Ya, maksa. Buka internet, buka apa segala macam. Apa yang lo bisa cari tentang fotografi. Ya, di alam media sosial ini atau di buku-buku seperti ini, kita berusaha menambah pengetahuan mereka, keterampilan untuk bisa membaca, menerjemahkan dan mengapresiasi karya foto, ya, lewat knowledge ini. Dan yang ternyata skill, knowledge itu memang baik, tapi yang jauh lebih penting adalah attitude-nya orang ini. Ya, attitude ini jadi hal yang paling penting. Ini sudah ada penelitiannya ya, bahwa seseorang itu akan bisa survive dalam hidup ini kalau attitude-nya bisa dilatih dengan baik ya. Dan itu jadi penting karena di dalam dunia kerja ini attitude-nya akan mempengaruhi kerjasama, akan mempengaruhi hubungan dengan klien, dengan orang lain dan lain sebagainya. Lo nggak akan mungkin bisa maju, bisa maju atau berkembang hanya mengenalkan skill dan knowledge-nya saja tanpa attitude, ya. Lo belagu misalnya orangnya ya, dia skillnya keren nih, cuman nih orang begini susah ya. Super pede. Jadi tapi susahnya di tempat kursus kan kita nggak tahu ya orang begini dalam 3 bulan kita nggak. Tempat kursus hanya skill. Betul. Knowledge-nya juga kadang-kadang nggak banyak. Knowledge-nya juga dia cari sendiri kan akhirnya kan, gitu. Hanya skill-nya aja. Ya tergantung orangnya akhirnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang ngajar attitude-nya oke, dia mungkin bisa jadi bagus. Tapi kalau yang ngajar attitude-nya ya maaf aja agak sembrono, ya itu anak istilahnya kayak pepatah zaman dulu. Guru kencing berdiri, muridnya kabur gitu kan. Nah, itu attitude yang ada di situ sebetulnya. Ya, jadi memang SKA ini memang penting ya, dan itu memang sebuah proses yang sebuah proses panjang yang harus dialami gitu. Ya, nggak bisa dalam waktu singkat. Apalagi kalau kita terjun ke komersil ya. Betul. Ya, skill, knowledge, attitude-nya enggak. Ya mungkin sekali pakai. Betul. Ya, besok-besok janganlah dia orangnya begitu. Betul. Nah, sekarang kan yang jadi problem sekarang ini kan di zaman digital ini, kalau Mas Tirto tadi tanya bagaimana perbedaannya waktu zaman analog sama digital ini ya. Di zaman digital ini semua kan dipermudah ya. Betul. Dengan teknologi fotografi ini ada apps-nya, ada Photoshop, ada macam semua dipermudah, dipercepat. Dan karir orang pun mereka mengharapkan sesuatu yang cepat. Ya, semua maunya instan, ya kan? Gue mau belajar kursus, gue mau lihat di YouTube, gue mau ini, pokoknya gue udah tahu, udah gue jalan deh, gitu ya. Ini instan, semuanya serba instan. Di zaman serba instan ini kita jadi memang buat saya yang praktisi ada seperti dua sisi mata uang ya. Di satu sisi saya senang sebetulnya, makin banyak orang yang menyukai hobi saya, ya. Ada banyak orang yang menyenangi profesi saya. Wow, semua orang sekarang bangga jadi fotografer. Udah berani menyebut fotografi pekerjaan. Iya, pekerjaan. Beda sama kita dulu ya. Hobi. Saya senangnya motret gitu ya. Ntar kalau ditanya kerjaannya apa, malu kita bilang tukang potret kan gitu ya. Tapi sekarang senang, saya senang itu ya. Tapi di lain sisi saya juga ada kekhawatiran bahwa di zaman instan ini apresiasi orang terhadap fotografi itu justru turun. Ya. Terutama di
di pemakai jasa. Ya, betul. Karena dia menganggap lu sekarang motret gampang kan, ya. gitu. Lo nggak beli film, jadi bumerang ya, gitu kan. Bumerang. Semuanya dianggap gampang aja, cepet. Ya. Gue motret sekarang, ntar sore lu kirim sama gue ya, gitu. Hasilnya apa segala macam. Dulu nggak bisa. Waduh, itu kan dulu cilaka ya. Proses cucinya berapa hari. Tapi yang paling penting, saya kira yang paling penting di teman-teman yang berprofesi di fotografi ini ada image yang seperti itu, gitu. Lo ngapain sih motret sekarang mahal-mahal gitu ya, semua udah murah kan gampang motret juga gitu ya, karena tadi proses itu nggak dihargai, betul, karena ya maaf teman-teman fotografer juga kadang-kadang tidak menghargai, betul, bahwa dia bisa begitu tuh prosesnya panjang gitu ya, betul, walaupun dia tidak sekolah resmi, dia belajar dari YouTube atau gimana, tapi itu harus dinilai, betul. Jadi ya saya selalu bilang sama teman-teman, salah kalau kita menghargai diri kita dari alat. Betul. Kalau pakai alat mahal, bayarannya mahal. Fotonya bagus. Ya. Nggak jaminan itu loh. Iya kan? Jadi betul. Untuk menentukan harga jasa kita itu sudah ada komponen-komponennya. Betul. Dan itulah yang. Ya, saya agak kaget sampai sekarang masih banyak yang bilang banting harga segala macam. Itu udah nggak masuk di akal saya. Ya. Dan orang banyak yang mengeluhkan, karena saya punya banyak mahasiswa di sini. Saya sering berkumpul dengan fotografer muda ya, yang banyak minta advice dari saya. Salah satu yang mereka keluhkan adalah bahwa persaingan harga begitu ugal-ugalan sekarang ini kan, mereka merasa tidak dihargai lagi dan tidak bisa bersaing dengan harga yang terlalu murah. Ya, jadi saya bilang ya gimana ya, kopi instan juga nggak ada ya yang semahal kopi racikan kan gitu ya. Betul. Yang namanya barang instan tuh nggak ada yang mahal kan gitu. Murah gitu. Kan gitu ya, tapi kita mau jadi instan atau bukan. Betul. Jadi, once kamu masuk dalam sebuah proses, kamu punya satu standar harga yang harus kamu hormati sendiri ya, bahwa saya mengalami proses ini dan saya bisa mempertanggungjawabkan karya saya kan gitu ya. Itu yang harus makanya harus kita dorong kepada teman-teman yang istilahnya sungguh-sungguh masuk di komersil fotografi, bahwa kamu punya nilai, itu yang harus kamu jaga. Betul, makanya saya juga di Trisakti, karena saya juga mengawal anak-anak yang membuat tugas akhir, saya selalu tekankan sama mereka adalah bahwa karyamu harus berbeda sama anak-anak yang kursus kan gitu ya, karena lo mengalami proses ini 4 tahun, dia cuma 3 bulan, masa sama hasil foto lo kan gitu. Betul. Nah, jadi kita mungkin paksa. secara teknis bisa sama ya, tapi ada nilai plus yang berbeda. Betul. Jadi ibaratnya kalau pelari itu kita tuh maraton gitu, bisa panjang, tapi kalau yang kursus ini sprint, jangka pendek, udah kesananya udah ngap gitu. Betul, ya, itulah yang terjadi ya. Jadi saya paling kesal tuh kalau sama mahasiswa saya gitu di Sakti. Misalnya saya tanya yang ringan-ringan aja deh, kenapa sih kamu pilihnya backgroundnya kok merah gini sih warnanya? Ya saya suka aja mas. Selalu brengsek loh gue bilang, nggak boleh dong gitu ya, masa orang mau jadi sarjana aja. Saya mengharamkan tuh kalau di IKJ, saya mengharamkan kata-kata terserah. Nggak bisa, harus ada alasan. Nah itu yang saya tekankan. Betul. Jadi, kenapa ini begini? Ya harus ada alasannya. Jadi jangan motret dulu baru mikir. Betul. Ya pikirkan dulu baru motret. Gitu. Baru motret kan gitu ya. Gitu. Jadi dia kelihatan gitu loh, punya wawasan yang jauh. Gitu. Ya, jadi saya juga saya sebagai praktisi. Saya senang sekali bahwa banyak orang zaman sekarang dengan di tengah kemudahan yang disediakan oleh produsen, dia senang motret, dia mau ngobrol, ya, dia mau berdiskusi, gitu. Dia mau memperlihatkan karya. Gue bilang orang yang memperlihatkan karya di sini, yang bawa karyanya ke saya, ya jangan bawa karya yang bagus dong, gitu. Kalau yang bagus ya udah selesai, nggak ada diskusi kan. Ya justru proses belajar itu kan karena lo merasa bahwa karyamu belum sempurna kan gitu ya. Kita dan belajar kuping harus tebel.
nggak bisa dibilang jelek langsung marah gitu. Ya kan? Jadi proses kan ada istilah kalau ada teman kita Pak Arisman itu kan, kalau lihat karya mahasiswanya nih kan, lu jelek aja belum gitu. Parah itu. Repot kan. Masih di bawah standarnya jauh banget. Jelek aja belum. Oke. Baik Mas Ferry. Oke teman-teman. Ya obrolan ini moga-moga menyadarkan kita, mengingatkan kita bahwa silakan mau pilih mana pendidikan fotografi, yang penting adalah tadi akhirnya adalah attitude itu tidak hanya kita berpakaian bagus atau bicara kita bagus, tapi ada etika di dunia fotografi, apalagi kalau kita masuk di dunia komersial fotografi itu etikanya lebih banyak lagi tuh ya. Aturan-aturannya, kontrak segala macam itu dan seringkali nggak tertulis lagi kan ya, kita mesti ini sendiri ya. Dan yang paling bahaya adalah kita di komersil itu pekerjaan bukan kita punya loh ya. Kita diminta menerjemahkan khayalan klien. Betul. Lewat teknik fotografi yang kita kuasai jadi gambar ya. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik itu seolah-olah udah deh bapak tahu diem deh semuanya bagus nggak bisa ya. Jadi ya obrolan ini mungkin ngaco-ngaco juga kali ya, tapi ya itulah apa yang kita alami. Oke Mas Ferry. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama Mas. Tetap bersemangat. Maju terus. Ya, tetap sehat. Terima kasih teman-teman. Baik teman-teman ya, menarik ya obrolannya. Jangan lupa subscribe dan kita tunggu obrolan apa lagi yang nanti akan saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, jangan lupa seruput kopi Indonesia rasa Bhinneka Tunggal Ika. Kali ini 90 derajat. Ya Mas Ferry? Siap. Oke. Selamat menikmati.